Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan masih membahas detik-detik akhir kehidupan dari pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, yang mana Abu Talib ini telah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun sampai akhir hayatnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih senantiasa mendapatkan perlindungan dari Abu Talib, karena Abu Talib ini bisa dikatakan adalah pemuka Quraisy yang orang-orang Quraisy sangat sungkan kepada Abu Talib, sehingga di akhir hayatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, maka mendapati di sisi Abu Talib ada Abu Jahal, ada Abdullah ibn Abi Umayyah, dan perawi kisah ini yaitu Al-Musayyib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Talib supaya Abu Talib beriman terhadap dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena seperti yang sudah kita bahas, Abu Talib ini orang yang meyakini kebenaran dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya dan dengan perbuatannya yang belum pernah dia lakukan untuk menunjukkan apa yang ia yakini, hanya mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Maka disebutkanlah supaya pamannya ini di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi pamannya tidak mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Karena salah satunya disebabkan adalah peranan dari 2 orang musyrikin lainnya yang ada di samping Abu Talib, yaitu Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dan seperti yang kita sebutkan, Abdullah ibn Abi Umayyah kemudian dia masuk Islam dan wafat dalam keadaan sebagai seorang sahabat yang mulia. Maka keduanya berkata kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau ini, wahai Abu Talib, membenci agamanya Abdul Muttalib, bapak engkau? Dan seperti yang kita sebutkan, bahwasanya ini adalah hujjah klasik yang telah disebutkan oleh penentang-penentang para nabi dan para rasul ketika mereka mendapati dakwah tauhid,
maka salah satu alasan yang mereka dengannya membantah dakwah tauhid yaitu bahwasanya dakwah tauhid melawan tradisi nenek moyang mereka. Bahwasanya dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah ini berbenturan dengan apa yang mereka dapat dari nenek moyang dan dari bapak-bapak mereka. Sedangkan mereka seakan-akan memiliki kewajiban untuk melestarikan apa yang mereka yakini dari bapak-bapak mereka. Sehingga ta'zimul aba, mengagungkan nenek moyang, mengagungkan sesepuh dan apa yang mereka yakini, ini termasuk penghalang yang dengannya seseorang akan menjauh dari agama yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dan jeliknya dari Abu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ketika mengingatkan kepada Abu Talib supaya tidak mengikuti apa yang diminta oleh ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menyebutkan orang yang paling dibanggakan dan orang yang paling diagungkan oleh Abu Talib itu sendiri, yaitu bapaknya. Coba kalau disebutkan bahwa apakah engkau ini membenci agamanya orang Quraisy, walaupun maknanya sama akan tetapi tidak langsung menusuk ke dalam hatinya Abu Talib. Akan tetapi apabila yang disebut adalah orang yang paling dihormati, orang yang paling disayang oleh Abu Talib, yaitu bapaknya sendiri, maka hal tersebut langsung mengena kepada hatinya Abu Talib. Dan dari pembahasan ini juga, dari bantahan yang dibawa oleh Abu Talib, oleh Abu Jahal, oleh Abdullah bin Abi Umayyah yang saat itu masih kafir, dan oleh Abu Talib juga, ketiga-tiganya ini bersepakat bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah artinya mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan kufur terhadap semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari makna kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal ini paham makna dari kalimat la ilaha illallah berlepas diri dari semua agama selain agama yang diberlandaskan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini yang dipahami oleh Abu Jahal, dan ini yang dipahami oleh Abu Talib. Sehingga keduanya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, hanya mengingatkan, apakah dengan engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah pastinya engkau mengimani kalimat, engkau kufur dan menyatakan bahwasanya sesembahan Abu Talib dan sesembahan orang-orang Quraisy semuanya adalah hal yang batil lagi salah. Dan ini adalah pemahaman yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha." Maka siapa yang kufur terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, menyatakan bahwasanya semua ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu yang kafir, suatu yang batil, apapun agamanya, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kata Allah, maka orang yang berkeyakinan demikian dia telah berpegang teguh dengan kalimat yang untayan tali yang sangat kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan apa yang telah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ini
telah dipahami oleh Abu Jahal, telah dipahami oleh orang-orang musyrikin, bahwasanya ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya ketika beribadah hanya kepada Allah, tidak memalingkan ibadah kepada berhala-berhala, tidak memalingkan ibadah kepada kuburan, tidak memalingkan ibadah kepada pohon, tidak memalingkan ibadah kepada benda-benda keramat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari kalimat la ilaha illallah dipahami juga oleh Abu Jahal, bahwasanya berlepas diri dari selain ibadah orang-orang yang bertauhid. Yang benar hanya agama tauhid. Adapun selain dari agama tauhid, maka itu adalah agama yang batil, cara beribadah yang batil, dan itu pasti salah, dan kita harus berlepas diri dari mereka dan membencinya. Ini yang dipahami oleh Abu Talib, oleh Abu Jahal, sehingga dengannya dia mengingatkan Abu Talib, dan ini adalah suatu yang hak, yang benar dalam makna kalimat la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan ketinggian bahasa yang dipahami oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka tidak dijelaskan secara gamblang tentang syarat-syaratnya, tentang konsekuensinya, dan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Mereka langsung memahami semuanya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, sehingga keduanya mengingatkan Abu Talib dengan mengatakan, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Paham gak ikhwan? Sehingga termasuk makna yang ditonjolkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam pelajaran yang keberapa nih? Ada salah satu pelajarannya. Pelajaran yang keempat. Anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirrajuli qul la ilaha illallah. Bahwasanya, ini pelajaran yang keempat yang ditonjolkan oleh penulis, bahwasanya Abu Jahal dan orang yang bersamanya memahami maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Mereka paham apa artinya, apa konsekuensinya. Faqabbahallahu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkaranya jelek. Man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Orang-orang yang Abu Jahal itu lebih memahami darinya tentang landasan Islam, padahal dia mengakunya sebagai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang ditonjolkan oleh penulis. Kemudian perawi Al-Musayyib mengatakan, fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi kepada Abu Talib, pamannya yang sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyayanginya. Lebih-lebih dengan melihat jasa-jasanya yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi kepada pamannya itu dengan ucapan apa? Kul ya am, kul kalimatan, kul kalimatan. Apa perkataannya? Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, dengan menunjukkan kelembutannya, katakanlah kalimat la ilaha illallah, hanya satu kalimat saja. Uhajju laka biha indallah, yang akan menjadikan saya berhujjah dengan apa yang kau ikrarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau adalah orang yang beriman. Ini menunjukkan ijtihad Nabi
bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah supaya orang yang ada di sekitarnya mereka masuk Islam, lebih-lebih dengan orang yang dekat dengannya secara garis keturunan, secara kekeluargaan sebagai paman, dan dia juga sangat membantu dan menolong Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya sekali saja dalam berusaha supaya pamannya mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, diulang lagi. Nabi tidak mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kemudian cukup sekali, kemudian Abu Talib enggak mau, kemudian Nabi diam saja. Sudahlah, sudah saya suruh, mau masuk Islam silakan, kalau enggak mau masuk Islam silakan. Mau masuk Islam saya sudah dijamin surga, kalau dia enggak masuk Islam terserah. Tidak, Nabi benar-benar berusaha sampai titik penghabisan supaya orang-orang yang di sekitarnya itu masuk Islam. Sehingga ini menunjukkan juga bahwasanya kita itu disyariatkan untuk menengok orang-orang yang sakit, walaupun orang yang sakitnya itu adalah orang kafir, orang musyrik, orang non-Islam. Kita dianjurkan untuk menengok mereka apabila ada kemaslahatannya. Kemaslahatannya apa? Supaya orang ini tahu tentang keindahan Islam. Orang ini tahu bahwasanya Islam itu memerintahkan kepada pemeluknya untuk mereka berakhlak dengan akhlak yang baik, untuk kepada orang-orang yang mereka kenal, baik itu rekan kerja, tetangga, ataupun yang dikenal, untuk kita memperhatikan keadaan mereka. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Sehingga para ulama mengatakan dibolehkan untuk kita menjenguk orang kafir ketika lagi sakit, baik itu ketika mereka di rumahnya ataupun di rumah sakit, selama ada maslahat. Maslahatnya apa? Supaya dia masuk Islam. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kepada pamannya. Begitu juga dicontohkan Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan seorang anak Yahudi yang terkadang main di kisaran rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi yang si kecil ini terkagum-kagum dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk akhlaknya Nabi, ketika ada anak kecil disapa. Jadi Nabi itu ketika melihat anak kecil itu bukan hanya dianggap keberadaannya, akan tetapi dianggap mereka itu sudah dewasa, diajak ngobrol, ditanya kabarnya, disalamin, kemudian apabila dari jauh diucapkan salam. Itu akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak Yahudi kecil ini terkagum-kagum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika Nabi kehilangan anak kecil ini. Si fulan itu mana? Enggak kelihatan. Kemana? Maka diinfokan kepada Nabi, anak Yahudi itu lagi sakit. Maka Nabi langsung menengok anak Yahudi ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ayahnya ada di samping si anak ini. Kemudian Nabi mendapati si anak ini dalam keadaan sakit keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada si anak Yahudi ini dengan mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Si anak tidak langsung mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi nengok ke bapaknya terlebih dahulu. Nengok. Takutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah langsung dimarahi. Maka si bapak ini pun mengatakan kepada si anak, "Ati' Abul Qasim." Taati Abul Qasim, Nabi Muhammad. Maka si anak ini pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kemudian tidak berapa lama si anak meninggal dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kedatangan Nabi kepada anak tersebut dengan menjenguknya, Allah Subhanahu wa taala
menyelamatkan anak tersebut dari api neraka, menunjukkan bahwasanya ada anjuran untuk kita menjenguk orang-orang kafir ketika mereka sakit apabila ada kemaslahatan yang kuat. Kemudian sebagaimana Nabi SAW bersemangat supaya pamannya itu masuk ke dalam agama Islam, maka Abu Jahal pun bersemangat supaya Abu Talib itu pun mati di atas agama yang dia yakini. Ini menunjukkan bahwasanya al-haq dan al-batil itu senantiasa akan bertarung, senantiasa, terus menerus. Orang-orang ahlil haq, ahli kalimat la ilaha illallah, yang di atas dakwah yang benar, mereka dengan semangat untuk menjadikan manusia mengetahui keagungan kalimat la ilaha illallah dengan daya, dengan pikiran, dan dengan harta, dan dengan apa yang mereka miliki. Begitu juga orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka pun berusaha untuk menyebarkan keyakinan mereka supaya manusia itu sama seperti mereka dalam keadaan yang sama. Sehingga dikatakan oleh Uthman ibn Affan, waddat zawani an takuna an-nisa'u amthalahunna. Perempuan-perempuan pezina, maka dia akan berharap dan berusaha untuk menjadikan semua perempuan-perempuan sekitarnya itu supaya menjadi penzina seperti mereka. Jadi semua ahlil batil berusaha untuk manusia di atas kebatilan sama seperti mereka, dan begitu juga ahlil haq pun sama berusaha untuk menjadikan orang-orang yang di atas kebenaran, mereka supaya menjadikan manusia untuk berada bersama mereka di atas kebenaran. Kemudian fakana akhiru ma qala huwa, sebelumnya walaupun ada pertarungan antara hak dan al-batil, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya apabila ada kebenaran yang datang dan al-haq diajarkan, maka pastinya yang namanya kebatilan itu akan hilang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apabila kebenaran itu datang, dakwah yang hak itu datang, maka yang namanya kebatilan akan sirna. Apabila ada di satu tempat ada pertarungan, maka apabila ada al-haq diajarkan, al-haq disebarkan, manusia dijadikan supaya mereka cinta dengan al-haq, supaya orang-orang yang mereka berada di atas hak berperilaku dengan perilaku yang hak, dengan akhlakul karimah, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya wazahaqal batil, maka kebatilan itu akan sirna, akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, kata Allah, sesungguhnya perkara-perkara yang batil pastinya itu akan hilang, tidak akan senantiasa ada, pasti akan hilang apabila berbenturan dengan kebenaran. Kemudian perawi mengatakan, fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Maka perkataan yang terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib, dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Jadi perkataan yang terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti yang saya ucapkan, bahwasanya sebagian perawi mereka malu lagi sungkan ataupun jijik
untuk meriwayatkan apa yang telah disebutkan oleh Abu Talib seperti apa yang dia ucapkan. Karena makna dari perkataan perawi ini, ketika ada dua pertempuran antara hak dan batil kepada di depan Abu Talib di akhir hayatnya, maka Abu Talib jadi ketika ada saling mengingatkan di antara hak dan kebatilan itu di depannya Abu Talib, Abu Jahal mengingatkan, jangan, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Dan Nabi SAW mengingatkan supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kata perawi, pada saat itu Abu Talib malah mengikrarkan, saya di atas agamanya Abdul Muttalib. Jadi secara langsung, secara tegas, bahwasanya Abdul Muttalib mengatakan saya di atas agamanya Abdul Muttalib. Dan perawi pun menegaskan bahwasanya Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Abu Talib itu mati di atas kekufuran. Tidak dia mendapatkan hidayah Islam. Sehingga ini adalah bantahan bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya Abu Talib itu di atas agama tauhid. Sebagian orang-orang yang mereka mengatakan sebagai bahwasanya Abu Talib adalah pengikutnya Nabi, sebagian mereka adalah orang-orang Syiah, dengan mengatakan bahwasanya Abu Talib ini bukanlah orang yang mati dalam keadaan kafir, akan tapi dalam keadaan Islam. Maka ini adalah kesalahan yang sangat besar, dan ini adalah kebatilan yang harus kita jelaskan kepada kaum muslimin, bahwasanya Abu Talib mati di atas kekufuran. Karena setelah kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan hidayatut taufik kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dan para ulama menegaskan bahwasanya ayat ini turun di ceritanya Abu Talib. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Abu Talib ini mati di atas kekufuran. Dan begitu juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya akan berusaha untuk beristighfar untuk engkau wahai Abu Talib selama saya itu tidak dilarang oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ganjelan. Ini orang mati kafir, mati musyrik, kemudian saya beristighfar untuk orang ini, padahal orang ini mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Menunjukkan bahwasanya Abu Talib ini matinya di atas kekufuran. Lebih-lebih juga ketika saudaranya Abu Talib atau adiknya Abu Talib yang bernama Abbas, pamannya Nabi juga, saudaranya Abdullah, saudaranya Abu Talib, masuk Islam dan dia menjadi sahabat yang mulia. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya ini, yaitu Abu Talib. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bi syai'in? Apakah engkau ini bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib walaupun sedikit? Fa innahu kana yahutuka, karena Abu Talib itu dulu menjaga engkau, wa yaghdabu laka, dan dia pun marah untuk engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Naam, ya, saya mampu memberikan manfaat kepada Abu Talib dengan izin Allah Subhanahu wa taala fi dahdahin minan nar. Abu Talib itu berada di api neraka, akan tetapi di dahdah, ketika diazab itu bukan di kerak api neraka jahanam, bukan, akan tetapi ketika ditenggelamkan ke dalam api neraka jahanam hanya sampai sebatas mata kaki saja. Jadi dibakarnya hanya sampai mata kaki saja. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan untuk Abu Talib sebagai syafaat yang itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwasanya Abu Talib ini mati di atas kekufuran. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Talib. Penghuni api neraka yang paling ringan azabnya itu Abu Talib. Yanta'ilu na'laini min narin. Abu Talib itu menggunakan alas kaki dari api neraka. Yaghli minhuma dimaghuh. Dan ketika menggunakan alas kaki dari bara api, dari api neraka, yang pertama kali melepuh apa? Yang ada di dalam kepalanya, pecah terlebih dahulu, melepuh. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Talib itu mati di atas kekufuran. Dan jenis Abu Talib ketika kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jenis kufur membangkang dan sombong. Karena kekufuran itu ada 4 macam. Yang pertama kufur takdzib. Kufur yang artinya mendustakan apa yang didakwahkan oleh Nabi. Dan Abu Talib tidak mendustakan, membenarkan apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kekufuran kufru nifaq. Kufurnya yang bersifat kemunafikan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Yang ketiga, kufru syak. Kufur yang artinya itu, yang jenisnya itu ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak terjadi pada Abu Talib. Yang keempat, kufru iba wastikbar. Kufur kekafiran yang bersumber dari enggan dan menolak dan sombong terhadap apa yang telah dia ketahui. Artinya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang jenis yang keempat ini kekafirannya, mereka mengetahui kebenarannya, akan tetapi mereka sombong, mereka menolak terhadap penerimaan apa yang mereka ketahui, seperti yang terjadi terhadap Abu Talib. Dan kekufuran yang terjadi pada Abu Talib ini disebabkan terhadap 2 hal. Yang pertama, karena kesombongan yang ada di hatinya, ataupun karena pengagungan yang ada pada dirinya terhadap keyakinan leluhur, terhadap tradisi dan peribadatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, termasuk apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya, oleh Abdul Muttalib. Sehingga ketika hal ini diingatkan oleh Abu Jahal, maka dia langsung ingat dengan hal yang pertama, faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kenapa Abu Talib melakukan hal ini? Karena dia tidak menginginkan bahwasanya orang-orang Quraisy mencela dia, karena dia masuk Islam dan meninggalkan keyakinan yang diyakini oleh nenek moyang dia dan kaumnya. Dan ini dijelaskan oleh riwayat Muslim bahwasanya bahwasanya Abu Talib berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an tu'ayyiruni Quraisy." Kalau seandainya Quraisy itu tidak mencela saya ketika beriman kepada engkau,
fayaquluna aslama khaufal faza', bahwasanya Abu Talib ini beriman karena memasuk Islam karena takut azab, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La aqrartu 'ainaka biha, niscaya saya akan menjadikan engkau bahagia wahai Muhammad dengan pengikraran yang saya lakukan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah kalau sudah berkehendak maka tidak akan terjadi. Ini orang sangat matang sekali pemikirannya. Di akhir hayatnya saja dia masih takut jadi bahan omongan orang. Di akhir hayatnya Nabi mengucapkan kepadanya qul la ilaha illallah, akan tapi dia masih mikir tentang omongannya orang, apa kata orang. Seharusnya prioritasnya bagaimana selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada kaidah yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan siapa-siapa yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pembahasan yang singkat ini kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki hidayah, dan semua perkara kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan bahwasanya kita dekat dengan ustadz-ustadz yang bisa jadi ustadz tersebut adalah ustadz yang terkenal. Saya sangat dekat sekali dengan ustadz-ustadz terkenal, ataupun ustadz yang biasa ngisi kajian, sehingga apabila saya telepon, ustadz-ustadz tersebut ngangkat telepon saya. Saya kenal, punya relasi sama mereka. Jangan berbangga dengan itu, jangan. Siapa yang lebih hebat dari dai yang berada di sampingnya Abu Talib? Siapa? Gak ada. Abu Talib ini bersama dengan Nabi, dai yang paling hebat, yang langsung dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah, dan akhlaknya pun telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sanggahan Abu Talib tidak masuk ke dalam dakwahnya Nabi karena akhlaknya kurang bagus. Enggak. Akhlaknya dipuji oleh orang-orang Quraisy. Bahkan orang-orang Quraisy memerangi Nabi, tapi ketika punya barang berharga mereka titipnya kepada Nabi Muhammad. Saking mereka percaya dan ridho terhadap akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari pembahasan ini kita harus mengetahui keagungan Allah, kebesaran Allah. Kita harus senantiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kurang baik apa coba Abu Talib? Kurang baik apa? Luar biasa baiknya. Menjaga Nabi, melindungi Nabi, ini amalan yang besar. Amalan yang besar. Akan tetapi ketika akhir hidupnya tidak ditutup dengan kebaikan, maka semua yang telah dilakukan menjadi debu yang berterbangan, tidak memberatkan catatan dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala golongkan dia termasuk dari orang-orang yang kekal abadi di api neraka. Kebalikan dari Abu Talib siapa yang masuk dalam kisah kita ini? Abdullah yang berada di samping dari Abu Jahal. Abdullah ibn Abi Umayyah ini orang yang sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sepupu sendiri. Ini Abdullah sama Nabi sepupu langsung. Ibunya Abdullah Atikah, saudarinya Abdullah langsung sepupunya Nabi. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a." Kami tidak akan beriman kau. Ini Abdullah. Sampai engkau mengeluarkan dari padang pasir ini mata air yang mengalir. Au takuna laka jannah, atau engkau ini memiliki kebun-kebun yang banyak. Artinya apa? Kamu ini orang susah, orang yang di mata masyarakat biasa saja, bukan orang tajir, bukan orang kaya. Tahu diri lah. Ini maksud dari perkataan sepupunya ini Abdullah kepada siapa?
kepada Nabi, sakit hati Nabi. Sakit hati. Ketika Nabi SAW akan menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah di pertengahan bulan Ramadan. Karena Nabi melakukan perjalanan untuk menaklukkan kota Mekah pada tanggal 10 Ramadan. 10 Ramadan Nabi keluar sampai kota Mekah tanggal 19. Maka sebelum itu Abdullah datang kepada Nabi SAW bersama dengan Abu Sufyan. Mau masuk ke Nabi, bertemu dengan Nabi, ditolak sama Nabi. Pergi ente. Sakit Nabi. Antum jangan kira kalau Nabi itu orangnya dipukul, diam. Jangan kira, tegas Nabi. Kehormatannya dijaga, dilindungi. Tidak pernah minta-minta. Tidak pernah. Abu Bakar menyediakan tunggangan untuk hijrah sebelum dipakai oleh Nabi, dibayar dulu pakai duit sama Nabi. Nih, saya bayar. Bukan orang yang mengandalkan orang lain. Sangat terhormat. Sangat terhormat sehingga ketika jiwanya ini diusik, kehormatannya diganggu, Nabi sangat marah, lebih marah daripada sabetan pedang yang menimpa dirinya. Sangat marah Nabi. Sehingga ketika Abdullah ini datang minta maaf, marah Nabi. Gak bisa. Faqad qala lima qala bimaka, ini orang jahat banget ngomong kepada saya dengan perkataan yang tidak layak. Nabi marah Nabi manusia. Sampai ini padahal sepupu dan iparnya Nabi, udah sepupu ipar. Saudaranya Ummu Salamah, beda ibu. Langsung Abdullah datang ke Ummu Salamah, tolong dong lobi supaya saya bisa masuk Islam. Di lobi sama Ummu Salamah, baru bisa masuk Islam. Masuk Islam anggaplah 15 Ramadan atau 16 Ramadan. Masuk Islam, padahal dulunya sangat luar biasa, musuh dan jahat. Masuk Islam. Apabila udah masuk Islam apa? Terhapus semua dosa-dosa, hilang, nol lagi. Menjadi bersih. Kemudian setelahnya apa? Ikut menaklukkan kota Mekah. Kemudian 19 hari atau 18 hari Nabi berada di kota Mekah. Kemudian ada perang Hunain. Ini Abdullah ikut dalam pasukan perang Hunain. Nabi bawa 10.000 pasukan dari Madinah, kemudian dari kota Mekah dapat pasukan tambahan 12.000. Kemudian setelah dapat ghanimah yang banyak di perang Hunain, Nabi langsung ke Taif. Di Taif ngepung Taif. Dan orang-orang Taif melawan. Ketika dikepung mereka menyerang kaum muslimin, para sahabat dengan panah. Nah, ketika diserang kena satu panah ke lehernya Abdullah bin Abi Umayyah. Wafat beliau. Wafatnya sebagai apa? Sebagai syahid. Wafatnya sebagai apa? Sebagai sahabat Nabi. Apabila sahabat Nabi masuk surga, termasuk dari radhiyallahu anhum, Allah ridho kepadanya. Menunjukkan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan kita ini tergantung dari akhirnya. Sehingga dengan apapun yang kita lakukan, maka harus kita senantiasa menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya Allah, tetapkanlah saya di atas hidayahmu ini. Matikanlah saya di jalan yang Engkau ridho terhadap keadaan saya dan perkataan saya. Kita selalu minta husnul khatimah. Minta supaya kita dimatikan dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan ketika kita dimatikan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan dalam kisah ini pentingnya hidayah, dan hidayah di tangan Allah. Dan ketika seorang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, maka itu kebaikan yang sangat banyak untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi dengan Abu Talib dan terjadi dengan Abdullah ibn Abi Umayyah. Dua kisah yang berlawanan, padahal pada saat itu dalam satu majelis. Kemudian Nabi SAW mengatakan ketika mendapati bahwasanya Abu Talib mati di atas kekafiran, matinya dan mengucapkan saya di atas agamanya Abdul Muttalib, ikrar dia, kemudian mati.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya pastinya akan berusaha untuk beristighfar untuk engkau selama hal tersebut tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak dilarang, menunjukkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beristighfar untuk Abu Talib, karena Abu Talib mati di atas kufuran, ada ganjelan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belum ada larangan secara khusus dari Allah, ada ganjelan, karena ini menyelisihi dengan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mendakwahkan supaya umatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan ini yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya siapa yang mengikrarkan selain kalimat la ilaha illallah ataupun mati di atas kekufuran dan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 113, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surat